Saya bersama Dr. Dian, dokter kesehatan untuk haji tahun 2023 ini. Apa nasihatnya untuk kita semuanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dengan Dr. Dian. Kami dari petugas haji daerah Kabupaten Demak. Salam santai. 8, yuk. 1, samping, 5, 6, 7, latihan Bu. Nanti jalannya lama loh, latihan pernafasan. 8, 3, depan G, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi kami untuk kloter awal ini yang berada di gelombang pertama, kami di Madinah dulu nggih, Bapak Ibu. Madinah sendiri saat ini kondisinya memang cuacanya kering, panas dan kering. Saat ini suhu itu bisa mencapai 39 derajat Celcius. Nah, dari hal tersebut itu juga pasti sangat berbeda dengan kondisi di Indonesia yang sehari-hari kita alami. Di sini itu cenderung kering, udaranya kering sekali. Nah, itu biasanya ada beberapa masalah kesehatan yang sering terjadi. Oke, masalah apa yang sering terjadi? Yang pertama, seringkali itu karena faktor cuaca itu kurang cairan. Kurang cairan atau dehidrasi itu yang pertama, sering kakinya pecah-pecah, kemudian kulit kering, bahkan sampai bibirnya juga kering atau sariawan. Tuh. Yang kedua, masalah infeksi saluran pernafasan nih Bapak Ibu. Jadi, karena kondisi seperti ini, kemudian juga kondisi situasi yang padat dan juga waktu istirahat yang kurang, itu mudah menularkan infeksi saluran pernafasan bagian atas, terutama biasanya radang tenggorokan, jadi ada keluhan nyeri telan, kemudian ada keluhan mulai batuk, mulai pilek, hidung tersumbat, itu juga sering dialami oleh jamaah. Yang selanjutnya, itu yang ketiga, itu adalah kondisi kelelahan secara fisik. Kenapa? Karena kan memang ibadah itu untuk di Masjid Nabawi di Madinah, di Masjid Nabawi kita lakukan arba'in gitu, untuk sholat 5 waktu selama 40 kali. Nah, itu kondisi pindah dari kamar hotel, kemudian jalan, kemudian kembali lagi, yang biasanya mungkin tidak terbiasa jalan kaki, ini harus jalan terus menerus. Ini ada faktor kelelahan, karena memang kurang tidur, jadi nanti gampang capek-capek, pegel, kemudian kadang sampai lemah, itu yang perlu diwaspadai. Tema haji tahun ini adalah ramah lansia, karena memang porsinya banyak lansia yang mengikuti di tahun ini. Jadi memang kita harus menggandeng para lansia, seperti itu. Nah, jadi begini Bapak Ibu, nggak perlu khawatir ya, nggak perlu khawatir dengan kondisi-kondisi yang tadi kami jelaskan terkait dengan masalah kesehatan. Semua itu bisa dicegah dan diatasi. Nggih. Yang pertama, kita harus mengukur diri terlebih dahulu. Jadi sekiranya memang sudah lelah, kemudian jalan juga sudah mulai agak susah untuk para lansia terutama, jangan memaksakan diri melakukan kegiatan yang tidak wajib. Dalam arti kalau memang misalnya itu memang sunnah, kegiatannya ya dibatasi seperlunya saja, karena kita masih perlu hemat tenaga dan hemat tenaga dan perlu persiapan fisik sampai nanti ibadah puncak haji ya di akhir bulan Juni. Itu yang pertama. Jadi harus mengukur diri. Yang kedua, harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Jadi sudah dipersiapkan makanan dari pihak penyelenggara ibadah haji, itu makanan yang sangat bergizi dan dihabiskan sesuai porsi. Kita alhamdulillah di sini dapat 3 kali makan, pagi, siang, dan malam. Itu juga perlu dihabiskan. Bila perlu ditambah dengan buah, sayur seperti itu. Yang ketiga, perbanyak cairan. Jadi sebaiknya untuk jamaah haji itu minumnya adalah takarannya 200 ml setiap 1 jam. Jadi setiap 1 jam minum 1 teguk. 200 ml itu seberapa? 1 gelas belimbing. Setiap 1 jam minum 1 teguk. Ya, syukur-syukur bisa nanti sebaiknya nggak air zam-zam kalau bisa, dan pilih yang tulisannya not cold atau tidak dingin. Gitu. Yang selanjutnya untuk mencegah dehidrasi adalah menggunakan alat perlindungan diri. Apa saja? Nanti akan kita bahas di paket yang diterima di para jamaah di Donohudan. Itu terdiri dari ada alat semprot, kemudian juga ada kaos kaki sendiri sebagai alat perlindungan diri, bisa payung maupun topi. Itu. Yang selanjutnya adalah untuk mengatasi kekurangan cairan atau mungkin faktor kelelahan tadi, itu dengan menggunakan pelembab. Gitu Bapak Ibu.
Dan selanjutnya lagi ada menggunakan masker sebagai alat perlindungan diri. Yang satu biar tidak terlalu terkena terik matahari. Yang kedua mencegah penularan infeksi saluran pernafasan bagian atas. Terima kasih. Ya, baik. Kami di sini akan menjelaskan paket untuk perlindungan diri jamaah nggih. Paket di sini diberikan oleh penyelenggara ibadah haji waktu di embarkasi di Donohudan di SOC. Kami diberikan untuk para jamaah haji itu ada satu tas putih seperti ini ya. Itu berisi beberapa perlindungan untuk jamaah haji. Isinya apa saja? Yang pertama ada Oralit. Ya, Oralit ini memang biasanya untuk mengatasi kekurangan cairan pada diare atau kondisi muntah. Tapi ini untuk jamaah haji diperlukan untuk mencegah kekurangan mineral dan kekurangan cairan. Jadi nggak perlu nunggu diare, ini tetap diminum setiap hari. Oke, diminum dicampurkan dengan 1 botol air mineral atau zam-zam. Diminum setiap hari 1 kali. Kemudian ada plester. Plester ini untuk melindungi terjadinya iritasi, misalnya kaki kita di bagian tungkak itu diberikan ini, jadi untuk mencegah luka. Kemudian ada vitamin, ini vitamin D, vitamin yang bagus untuk jantung, pembuluh darah, kemudian bagian otot saraf. Minum sehari 1 kali nggih Bapak Ibu nggih. Ini 1 hari 1 kali di waktu yang sama. Kalau memang pagi terus, kalau malam terus sampai habis nggih. Kemudian ada salep. Ini ada salep analgesik atau salep anti nyeri, atau kita sebutnya salep pegel-pegel. Jadi kalau Bapak Ibu merasa kok ada nyeri atau pegel, silahkan dioles ya salep ini. Dan kemudian ada masker kain yang dipersiapkan, dan ada botol ini berfungsi untuk mengisi air zam-zam nggih, mengisi air untuk minum, bisa dibuka ya. Kemudian untuk semprot-semprot. Nah, semprot-semprotnya seperti apa? Semprot dari apa? Ke wajah kita. Disemprot di wajah kita sewaktu-waktu. Kemudian disemprot di masker kita sampai basah. Kemudian ini maskernya dipakai dan semprot di bagian area hidung, bagian dalam. Ya, karena apa? Karena kondisinya kering cuacanya, otomatis hidung atau mukosa atau dinding bagian dalam hidung itu biasanya cenderung kering. Nah, disemprot biar nanti nggak terjadi iritasi atau kekeringan. Ya, ini kalau jamaah haji cukup gini saja. Pasang gini, dibawa kemana-mana, ini sudah multifungsi. Dibuka bisa untuk diminum, oke. Kemudian bisa untuk semprot-semprot biar nggak terasa kering pastinya. Seperti di wajah, di hidung maupun di masker kain. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Bagi para Bapak Ibu jemaah haji, selamat menjalankan ibadah haji. Semoga sehat selalu dan menjadi haji yang mabrur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang dan katakan